Kamu sholawat niatnya apa? Mau kaya, kiai? Norak. Loh kenapa? Kalau kamu niat mau kaya, kaya itu di dunia. Tapi kalau kamu niat sholawat untuk akhirat, dunia terbawa. Maka semenjak saat itu, teringatlah saya kalam Imam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah. Siapa? Orang yang amila amalal akhirah, beramal amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradid dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abul Hasan Syazili, beliau seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Jadi tugas kita kalau antum habib, antum kiai, tugasnya mendewasakan umat. Bukan membiarkan umat sholawat untuk urusan remeh. Kita naikkan spiritual mereka yang tadinya sholawat hanya untuk urusan izalati faqrin atau maradin, liqada'i hajatin. Sekarang kepada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Syafaat Nabi fid darain. Syafaat Nabi di dunia plus akhirat. Dusika ajlis. Izin ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhlada al-alam binuri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa bibaqa'i dhurriyyatihi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya jarang-jarang ikut sholawat musiknya kenceng. Ajib, Bib. Luar biasa. Love you, Bib. Habib baru datang langsung love you sama emak-emak ya kan. Bapak-bapak cemburu. Dan syukur ini tidak sah kecuali berselawat kepada yang mengajarkan syukur. Baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu nama beliau adalah Abdus Syakur. Hamba yang maha bersyukur. Namun kita tidak semua bertemu Nabi. Tidak juga semua dapat mimpi bertemu Nabi. Jangankan Bapak Ibu, kadang kiai pun belum ketemu Nabi dalam mimpi. Mau mimpi ketemu Nabi Bapak Ibu? Beneran? Serius? TikToknya sama Nabi. Jangan TikToknya sama yang gak jelas ya. Karena sering yang ketemu dalam mimpi yang sering ditonton sebelum tidur. Nanti kalau ibu-ibu nonton Habib Abdurrahman Al-Atos sebelum tidur ke bawah mimpi. Ya, Bib. Calon mantu keberapa? Ada kiai iseng. Baik. Waduh, rame toh ya. Karena kita tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu orang yang ilmunya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka takzim saya kepada semua para kiai, semua para masyaikh, ketua MUI, imam-imam masjid, guru-guru ngaji, muallim-muallim di pesantren, dan semua yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya. Mohon izin, mohon ridhonya saya duduk dan menjelaskan tentang Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tuba liman ra'ani, udah menjadi syair. Itu hadis Nabi. Al-Jami'us betul ditulis oleh Imam Suyuti dan hadisnya sahih. Sungguh beruntung siapa yang memandang kepadaku. Tapi yang tidak memandang Nabi, Nabi ulang itu 3 kali, di hadisnya ada yang 7 kali. Maka beruntung yang memandang orang yang pernah memandang aku. Yang memandang Rasul namanya sahabat. Di akhir zaman, yang ruhaninya memandang ruhaniah Rasulullah disebut ikhwan. Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman akan muncul ikhwani. Itu ruhnya memandang ruhaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ketemu Rasul atau ketemu Muhammad bin Abdullah? Abu Lahab melihat Muhammad bin Abdullah enggak? Lihat, tapi dia tidak lihat Muhammad Nabiullah. Dia tidak lihat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mandang kiai, mandang ustadz, jangan lihat mukanya, muka orang Jawa. Bukan itu yang dilihat, lihat ruhnya. Ruhaniahnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika mengatakan beruntung yang memandang aku atau yang memandang orang memandangku atau yang memandang orang yang memandang setelah itu terus sampai akhir zaman. Maka selama masih ada orang yang berguru tentang Nabi Muhammad dan yang paling pasti zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuriat artinya apa zuriat? Keturunan. Kalau keturunan berarti bapaknya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal dia lihat emaknya, lihat bapaknya, lihat kakeknya. Maka kata tuba, tuba itu salah satu pohon keberkahan di surga. Naungannya akan menaungi orang itu di dunia dan akhirat. Maka saya mengatakan dari hati paling dalam, inni uhibbu zuriatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa warasatahu. Saya mencintai zuriatnya dan pewaris-pewaris ilmunya. Zuriatnya para sayyid, para habaib, sedangkan pewarisnya para kiai. Dan tuba, beruntung, sungguh beruntung, alfa marrah, 1000 kali. Jika dia sayyid, dia juga alim. Dia jika alim, dia juga syarif sayyid. Dan hampir semua pendiri pesantren, pengajar pesantren, itu zuriat ulama-ulama sayyid di masa dulu. Cuma sayangnya, para kiai dulu tidak seperti orang Arab, menyimpan nasab. Saya tadi tidak sempat ziarah kepada Mbah Jabar atau As-Sayyid atau As-Syarif Abdul Jabbar. Beliau juga zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendiri-pendiri pesantren di tanah Jawa ini kebanyakan zuriat beliau. Maka mencintai para kiai ini juga cinta kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi famnya sudah nggak ada. Kalau Habib Abdurrahman masih ada, Al-Attas. Benar Bib ya? Ya, mohon maaf kalau salah Habib. Sahih ya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mau cerita nggak Bapak Ibu? Mau cerita apa teori? Hah? Teori. Nah, kalau bapak-bapak maunya ngaji serius. Kalau ibu nggak maunya cerita. Kita gabung aja ya. Satu kali Sayyid Abdullah ini nama lainnya Az-Zabihan, Az-Zabih As-Sani lebih tepatnya.
Said Abdullah pulang dari berdagang. Sampailah di kota Mekah. Ternyata di sekitar kota Mekah saat itu banyak orang Yahudi, baik kaum perempuan ataupun laki-laki. Dan semuanya mereka ini hafal kitab Taurat. Ketika sampai di suatu gang, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib dipandang oleh seorang perempuan Yahudi yang hatinya tajam. Apa kata si perempuan ini? Wahai hamba Allah, masuklah ke rumahku, nikahi aku. Mau nggak digituin, Mas? Mau digituin? Jadi Said Abdurrahman, Habib Abdurrahman jalan nih, tahu-tahu ditarik masuk rumah, Beb kawin yuk gitu. Kan gawat itu. Tapi jamaahnya Habib mau katanya. Mau ya? Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib ketika ditarik mau. Tapi ketika diajak menikah, tiba-tiba wajah perempuan itu hilang. Dia tidak melihat perempuan itu, yang dia lihat wajah nenek-nenek. Dia langsung lari keluar dan dia cepat menunggang kudanya dan pulang ke rumahnya. Ternyata sampai di rumah ayahnya yang bernama Abdul Muttalib, beliau menyampaikan satu kalam, wahai Ananda Abdullah, aku baru saja menkhitbahkan, meminangkan bagimu seorang perempuan cantik bernama Aminah. Maka dilangsungkanlah pernikahan. Ankahtuka, aku nikahkan engkau dengan anakku, kata Wahab. Maka dijawab oleh dia, qabiltu, aku jawab, aku terima. Sahlah malam itu, menikahlah mereka, dan malam pertama pun datang. Kalau malam pertama, gak usah dibayangkan ya. Ya, yang belum doa aja. Nyicil-nyicil ngapalin doa, bismillahirrahmanirrahim syaiton. Ya, nyicil-nyicil doa. Yang belum hafal, yang sudah hafal gak usah dihafalin lagi, berarti curigai nanti. Malam itu terjadilah mana yang layak terjadi antara suami dan istri. Maka berhubunganlah secara sah Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Di malam itulah berpindah, ternyata Sayyid Abdullah di wajahnya ada nur. Cahaya itu membuat Abdullah menjadi laki-laki yang paling viral di zamannya, paling terkenal di masanya. Tapi malam itu nurnya berpindah kepada Sayyidatuna Aminah. Besok agak kesiangan bangun Sayyid Abdullah. Abdullah kemudian kepikiran, kemarin ada yang ngajak nikah. Kayaknya enak juga nih nikah. Maka dia jalan-jalan lagi lah ke gang yang kemarin dia diajak nikah oleh si perempuan Yahudi. Maka bertemulah dia dengan perempuan itu. Sekarang Said Abdullah yang ngajak nikah. Apa kata si perempuan? Ya Abdullah, qad zahaba anka an-nur. Wahai Abdullah, di wajahmu sudah tidak ada cahaya yang kemarin aku lihat. Ternyata nurnya telah pindah kepada Sayyidah Aminah. Jadi bapak-bapak yang sudah menikah ini nurnya udah pindah semua ini. Pak Wabu punya nur gak? Udah pindah ya? Bapak Ibu yang menekan Allah, malam itu juga hamillah Sayyidah Aminah. Itu tuh dibaca Makkiyah itu. Malam itu hamil, malam itu juga Sayyidah Aminah bermimpi didatangi Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Wahai Aminah,
engkau akan mengandung Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Malam besok datang malaikat Mikail, malam berikutnya malaikat, para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ibu-ibu, ada yang mimpi ketemu Nabi Adam nggak? Nggak ada. Ketemu Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng. Tapi kata Nabi Muhammad, gagahnya Nabi Yusuf nisfu jamali, baru setengah gantengnya aku. Itu Nabi Yusuf, setengahnya Nabi Yusuf nggak ada di sini. Jadi alam ini Allah ciptakan dengan jamalnya, keindahannya. Seperempat keindahan itu diberikan kepada Sayyidina Yusuf. Setengahnya diberi ke Nabi Muhammad. Dan seperempatnya lagi dibagi-bagi. Dari awal penciptaan alam semesta dibagikan ke bukit, ke gunung, ke bintang, ke wajah ibu-ibu ini ya. Ke mas-mas ini. Berarti kita ini 0,000000000 sekian ya. Itu yang kita rindu-rindu itu Pak ya. Aku kangen ya. Kangen wajahmu ya. Ngelihat wajah aja itu cuma 0,000 sekian persen. Tapi untungnya wajah Nabi itu yang aslinya tidak diperlihatkan kecuali kepada yang Allah kasyafkan. Nah, kembali kepada Sayyidah Aminah. Kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, itu orang soleh bukan? Hatinya bening enggak? Tapi kok ada ya orang sekarang ngajarin orang tua Nabi musyrik. Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Coba buka di YouTube, ntar ketemu orang tua Nabi di neraka. Ketemu ntar. Itu yang ngomong begitu, ketemu Rasulullah nggak pernah. Mimpi Nabi nggak pernah, mimpi Sayyidina Jibril nggak pernah. Mimpi basah sering. Orang kayak gini berani mengatakan orang tua Nabi musyrik. Kalau musyrik masuk neraka nggak? Maksud saya apa? Kalau ada orang mengajarkan orang tua Nabi musyrik masuk neraka, ini orang nggak kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tadi dibacakan khairul maulud, ya khairal maulud, wahai zat yang sebaik-baik dilahirkan di muka bumi, dan yang melahirkannya adalah ibu yang terbaik di alam semesta. Bidannya ibu siapa bu? Waktu lahirin anak? Bidannya ini nih. Bidan fulanah gitu ya. Tapi Sayyiduna Muhammad SAW ketika lahir, yang nyambutnya bidannya Sayyidatuna Asiyah dan Maryam. Kira-kira kalau begini ini orang mulia enggak yang melahirkannya? Nah, jadi kita ini sering fokus hanya kepada cerita lahirnya, tapi kurang memperhatikan siapa yang melahirkan. Maka boleh kami sampaikan, Sayyidatuna Aminah awwalu waliyah fil alam, ya, minal ummah al-Muhammadiyah. Di alam semesta, di kalangan umat Nabi Muhammad, wali perempuan pertama adalah ibunya sendiri, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aminah ya. Baik. Sedangkan Khadijah istrinya, istri yang walaupun berondong, tahu berondong Bapak Ibu? Ya, ini ada rahasianya kenapa Nabi berondong. Beliau ini lahir, ayahnya sudah meninggal. Umur 6 tahun, ibundanya sudah wafat. Umur 25 dilamar orang 40, cocok.
karena sudah lama tidak merasakan perhatian keibuan seorang wanita. Makanya ini rahasianya banyak. Dan semua anak Rasulullah SAW kecuali Sayyiduna Ibrahim itu adalah anak dari Sayyidah Khadijah. Kalau Ibrahim baru Maria Al-Qibtiyah. Jadi Habib Abdurrahman ini kalau nasab menjadi cek ke atas itu masih ketemu sama Sayyidah Khadijah Al-Qub. Tapi kalau nasab kita gimana Kiai? Temu nggak di atas? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Inilah karomahnya para zuriat Nabi, mukjizatnya Rasulullah, dua yang paling kekal di alam semesta. Satu Quran, satu zuriatnya. Maka tidak ada masa kecuali di situ ada orang yang megang Quran, itu ulama, satu megang nasab Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau masih ada dua ini kiamat Allah tunda. Jadi insya Allah kiamat dekat atau masih jauh? Enggak juga ya. BBM jadi naik. Sayyidah Aminah, malangnya seorang istri, baru 3-4 bulan, bahkan di riwayat lain 2 bulan hamil. Suaminya berangkat pergi berdagang, ternyata sakit di tengah jalan. Tidaklah pulang kecuali namanya dan kabar berita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira sedih gak ibu? Suami pergi berangkat kerja, pulang cuma nama. Sedih gak ini yang nonton bola? Anaknya berangkat nonton bola, pulang cuma nama. Sedih gak? Sedih. Gimana mas? Anak kita, adik kita pergi nonton bola, pulang cuma nama. Sedih gak? Kalau gak ngerasain gak sedih. Tapi kalau pernah ditinggal mati oleh orang terdekat, kalian rasakan sedihnya. Sedihnya tidak tanggung. Gak tanggung-tanggung kehilangan. Sayyidah Aminah, sedihnya bukan main. Suaminya berangkat sehat. Tidak ada masalah, pulang cuma nama. Jasadnya pun tidak pulang, dikubur di tengah jalan. Tapi Sayyidah Aminah, perempuan yang setiap malam bermimpi bertemu para malaikat, para nabi. Inilah yang disebut mubasyarat, kabar gembira. Para kiai pun tidak mimpi ketemu Sayyidina Jibril. Aminah mimpi ketemu Jibril. Mimpi ketemu Nabi Adam sampai nabi-nabi yang paling besar, ulul azmi. Inilah yang menghibur Sayyidah Aminah. Maka pendek cerita, lahirlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang terjadi? Dalam hadis Imam Ahmad, Imam Darimi, dan Imam Al-Hakim, Imam Tabrani, imam-imam yang lain disebutkan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, laqad ra'at ummi nuran. Ketika aku lahir, ibuku tidak melihat darah. Yang dilihatnya apa? Nuran, cahaya. Maka Nabi Muhammad SAW, salah satu namanya adalah An-Nur. Inilah yang disebut di dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya, sumber cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi, nur yang kedua kata Imam Qadiyat, dinukil daripada imam-imam tabi'in dan sahabat. Nur yang kedua, Nur Muhammad sallallahu alaihi. Tapi hari ini muncul ustadz-ustadz gadungan. Apa kata dia? Nur Muhammad gak ada. Gak ada kajian Nur Muhammad, bid'ah. Wah, mau ditangkap nih Kiai. Itu yang dibaca oleh Habib setiap malam, itu syair menyebutkan Nabi Muhammad itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok saya berani nyebut gadungan? Ini kan kasar sekali. Loh, mereka lebih kasar kok. Orang tua Nabi disebut musyrik.
Nur Muhammad disebut bid'ah. Di negara seberang, jiran, ada seorang ustadz bilang apa? Nur Muhammad itu ajaran Majusi. Pernah dengar nggak? Majusi apa? Nyembah apa Majusi? Nyembah api. Itu Jahilun bin Murakkabin. Udah jahil murakkab. Apa Bib? Kencengin Bib, namanya Bib. Pakai mic Bib. Orang lah udah jahil plus murakkab berarti double. Double. Ngeri kali Bib. Ada loh orang begitu dan dapat panggung. Tapi itulah akhir zaman. Itulah akhir zaman. Maka nanti jangan heran ciri-ciri orang yang telah menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah suka ngaji begitu. Membicarakan orang tua Nabi masuk neraka, musyrik. Yang kedua, menolak kajian cerita riwayat tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cek nanti ya, di sekitar kita nanti ada nggak begitu. Itu harus diluruskan benar-benar. Padahal Nur Muhammad ada di Quran. Apa kata Nabi tadi? Laqad ra'at ummi nura. Ibundaku Aminah tidak melihat apa-apa kecuali nur, cahaya. Di saat Sayyidatuna Aminah melihat cahaya, cahaya itu membuat mata Aminah, beliau di Mekah tapi matanya melihat sampai kepada negeri Syam, negeri Rum, negeri Persia. Itu Persia punya Majusi, apinya padam. Seumur-umur itu api nggak pernah padam. Aminah lihat padam. Rum punya singgasana yang tinggi, itu pagar-pagarnya roboh. Sayyidah Aminah nggak punya YouTube, nggak punya Facebook, nggak punya TikTok, nggak punya TV, tapi bisa lihat. Itu pakai apa ngelihatnya? Pakai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dalam syair-syair disebut nur, itulah rahasianya. Jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh keluarga pamannya Hamzah. Setelah itu ada pasar khusus seperti di lapangan singgahan ini. Itu ngumpul ibu-ibu yang ingin menyusui orang-orang Mekah. Ibu-ibu ini berasal dari satu negeri dan satu suku kabilah namanya Sa'diyah, Bani Sa'ad. Dari semua ibu-ibu yang antri, tidak ada satupun yang minat dengan seorang perempuan yang bernama Halimah Sa'diyah. Kenapa? Udahlah bajunya kucel, badannya kurus. Semua emak-emak sama bapak-bapak takut kalau yang nyusuin Halimah, anaknya nanti kehausan. Anaknya nanti kurang susu. Akhirnya sudah habis, sudah pulang semua emak-emak yang gendut-gendut. Ya. Dulu belum ada KB, tapi perempuan minum air aja udah langsung menjadi daging. Ya. Apalagi minum susu. Walhasil Nabi Muhammad ini juga diputer ke emak ini nggak mau, emak ini nggak mau, padahal seger-seger. Tahu Pak Bupati, Wakil Bupati, yang seger-seger gimana? Tahu ya? Badannya seger. Tapi Sayyiduna Muhammad kecil tidak pernah minat. Kenapa? Hampir semua ibu-ibu seger itu ketika menawarkan air susunya, menawarkan bagian kiri. Kecuali wanita kurus bernama Halimah Sa'diyah. Yang pertama dia kasih bagian kanan. Maka bayi yang bernama Muhammad bin Abdullah
langsung mau. Maka ibu-ibu ini pelajaran. Walaupun nanti bayi kita, bayi ibu-ibu, bukan bayi saya maksudnya ya. Bayinya ibu-ibu itu mau nyusu kiri, tapi mulailah dari yang kanan. Ini namanya tafaulan, tabarukan dengan asar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang protes ke saya, loh kan itu Nabi Muhammad belum jadi Rasul, belum boleh diikuti. Lah itu suka-suka dia. Bagi kita Nabi Muhammad diikuti mulai dari lahir sampai beliau wafat. Ya. Lalu dibawalah oleh Halimah Sa'diyah. Itu Halimah Sa'diyah punya onta, ontanya pun kurus. Sedangkan mak-mak tadi yang udah pulang badannya gendut, ontanya juga gendut. Onta kurus sama onta gendut, kalau jalan duluan mana? Di atas onta yang gendut itu, ibu-ibunya seger, binti gendut. Kira-kira ontanya kena beban nggak? Maka secara rasio logika, Halimah Sa'diyah duluan nyampe ke kampungnya masuk akal. Ya. Tapi bukan itu. Bukan itu. Ini kita loncat sedikit ke bab Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi Sayyidina Jibril dan Mikail bersama buruk. Buruk ini waktu dinaikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buruknya kayak gelisah. Gelisah, ini siapa nih? Binatangnya, binatang surga ini nggak nyaman dengan orang baru. Akhirnya ditegur oleh Sayyidina Jibril. Hei buruk, tidak ada makhluk di alam semesta ini yang menunggangimu lebih mulia daripada yang engkau ada sekarang di bawahnya. Yang sekarang menunggangimu yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita kembali ke yang tadi, itu onta ngerti siapa yang sedang digendong oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammad kecil, Sayyiduna Muhammad. Lalu disebutkan dalam semua kitab maulid, dalam semua riwayat Nabi Muhammad SAW, ketika beliau sampai di Bani Sa'diyah, Halimah Sa'diyah punya ternaknya nggak pernah bagus. Semenjak Nabi Muhammad nginjak-nginjak kakinya di situ, ternaknya jadi bagus. Susu dombanya, kambingnya jadi ramai. Pendek cerita, beliau kemudian menjadi anak-anak berumur 5 tahun. Ternyata Halimah punya anak seumuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Main-main di suatu padang rumput. Jangan bayangkan padang rumputnya seperti di Mulia Agung, benar namanya kampungnya. Mulia Agung, di sini rumput, masya Allah, masih keren lah, masih banyak lah. Di sono jangan dibayangkan padang rumput seperti di sini. Padang rumputnya dikit-dikit. Kemarin Pak Wabub Haji lihat nggak rumputnya dikit, dikit sekali. Di sela-sela batu. Nabi Muhammad main petak umpet lah kira-kira sama saudara susunya. Tiba-tiba muncul ada makhluk bersayap, 2 makhluk terbang dari langit, mendarat. Kira-kira kalau itu terjadi di kita, kabur nggak? Maka jangan minta-minta ada malaikat turun, muncul nongol, kabur kita. Melihat seperti itu, Nabi Muhammad kecil tidak kabur. Malaikat yang bersayap itu malaikat Jibril dan Mikail. Kata malaikat Mikail, bahasa Arabnya nih, huwa. Apa arti huwa? Huwa artinya apa? Huwa, apa arti huwa? Diakah yang disebut-sebut di langit itu? Diakah yang digosipin di langit itu? Jadi Nabi Muhammad ternyata namanya sudah viral di langit.
orangnya belum nongol. Itulah yang beliau sebutkan dalam hadis yang sahih. Ana awwalul anbiya'i fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Aku nabi pertama di alam semesta, di kalangan makhluk, tapi terakhir diutus. Ini yang banyak kiai aswaja sebagian gak faham. Dikira Nabi Muhammad baru jadi nabi umur 40. Gak bisa membedakan antara bi'tsah dengan nubuwah. Kalau nubuwah sebelum alam ini dicipta, yang pertama dicipta nur Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut nubuwah. Sedangkan bi'tsah umur 40 tahun, beda. Ya. Jadi nanti ada orang-orang bilang Nabi Muhammad belum jadi nabi 40, itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat, ya, hati-hati. Karena nanti bakal muncul lagi yang ngomong Nabi Muhammad belum rahmatan lil alamin sampai umur 40. Ada yang ngomong begitu ntar. Ntar muncul lagi ada yang ngomong Nabi Muhammad belum bawa rahmat sampai bangun khilafah. Nah, ntar macam-macam tuh. Itu semua ajaran menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi Muhammad sebelum diutus, sebelum dilahirkan, beliau sudah jadi nabi dan sudah bawa rahmat. Enggak nunggu 40 tahun, enggak nunggu buat khilafah. Apa kata malaikat Mikail tadi? Huwa. Apakah dia yang bernama Muhammad yang viral di kalangan malaikat itu? Nah, malaikat Jibril mengatakan, iya. Lalu malaikat Mikail ambil Nabi Muhammad kecil 5 tahun. Kalau 5 tahun, anak kita 5 tahun masih kecil gak tuh? Masih PAUD. Ingat gak dia cerita dia masih kecil? Kebanyakan gak ingat, tapi Nabi Muhammad selalu ingat. Ini hebatnya beliau. Diambil, digendong oleh Sayyidina Mikail. Lalu dibelahlah dadanya, dibedah. Dikeluarkan jantungnya, dibersihkan semua dosanya. Ada 2 titik hitam. Pak Wabub kalau dibuka dada kita, titik hitamnya banyak nggak? Nggak kehitung. Nabi Muhammad cuma punya 2 titik hitam, langsung dibersihkan oleh malaikat Jibril. Wajar di hatinya nggak ada iri dengki. Masalahnya, ini kalau dada dibedah, pingsan nggak? Bisa pingsan. Orang kena tonjok aja pingsan. Tapi Nabi Muhammad bahkan ada yang mati ya. Kenapa Nabi Muhammad nggak pingsan, nggak sakit? Karena yang membedah malaikat Jibril. Malaikat Jibril badannya bukan badan begini. Badannya badan nuriyah, badan cahaya. Jadi membuat operasi badannya itu secepat cahaya. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Pendek cerita, ternyata saudaranya ini lari ke rumah mencari ayah ibunya dan menangis, wahai ayah bunda, saudaraku dibunuh. Sayyidah Aminah kalau dengar dibunuh pasti stres, maka Halimah yang menjadi ibu susunya saat itu kemudian mengejar langsung. Dikejarlah langsung sampai di padang rumput, ternyata Sayyidina Muhammad masih main-main. Maka dipeluklah oleh Sayyidatuna Halimah Sayyidah. Halimah Sa'diyah bertanya, ya Muhammad, ya ghulam, wahai Ananda, apa yang terjadi pada engkau? Maka Sayyidina Muhammad SAW menceritakan, wahai ibunda, tadi ada 2 malaikat turun, ada makhluk bersayap turun, lalu membelah dadaku, membersihkan isi jantungku. Setelah itu aku sehat lagi. Kira-kira ibu-ibu kalau dengar anaknya cerita gitu gimana? Anak saya gila kali ya gitu ya. Ya. Benar ya? Dulu anak saya cerita, Bi, tadi malam mimpi ketemu Nabi Muhammad, saya kira anak saya habis nonton TikTok.
Ternyata beneran dia mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang nggak ngerti. Nah itu terjadi. Kalau mimpi pun kita nggak percaya, gimana kira-kira kalau itu terjadi. Tapi Halimah Sa'diyah mendengar seperti ini, dia langsung gendong anaknya pulang. Nabi Muhammad, anak susuannya. Apa katanya kepada suaminya? Wahai suamiku, esok kita kembalikan Ananda Muhammad kepada ibunda kandungnya. Sampailah besok di kota Mekah. Apa kata Sayyidah Halimah Sa'diyah? Wahai saudariku Aminah, tahukah kamu apa yang terjadi pada anak kita Muhammad? Dia hampir saja terbunuh. Katanya ada orang yang membelah dananya, lalu jantungnya diambil. Kira-kira kalau diceritain begitu, ibu-ibu ketakutan nggak? Nggak ketakutan. Tapi Aminah tersenyum. Apa kata beliau? Kalau bahasa kitanya, kamu norak. Saya melahirkan Muhammad, ro'aitu nura, yang aku lihat cahaya bukan darah. Maka aku tahu ini anak luar biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad hiduplah di Mekah. Ini nggak mungkin saya ceritakan semua. Saya ceritakan satu saja yang paling luar biasa. Sebelum nanti sholawat ditambah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika aku melewati pohon-pohon, melewati bukit-bukit, gunung-gunung, bebatuan, ma marartu bi syajarin wala hajarin illa wa yusallimu alaihi. Tidaklah aku melewati pohon dan gunung bebatuan kecuali pohon itu ngucapin salam kepadaku. Nih coba nih bapak-bapak, ibu-ibu atau kiai lah ya. Pak Kiai, kalau pulang ntar pohonnya diluk gimana Pak Kiai? Assalamualaikum Pak Kiai. Lari itu Pak Kiai itu. Padahal beliau umurnya sudah seumuran Rasulullah ini. 60 Pak Kiai? 60. Itu pohon kalau ndiluk ngomong, Assalamualaikum Pak Kiai. Lari beliau. Kalau Habib gimana Habib? Lewat di bukit, ini kan Tuban ini banyak bukit bebatuan. Terus batunya ndiluk, manggil, Assalamualaikum Habib. Kira-kira gimana Habib? Kalau gunung kembar ya tak rangkul pisan mbek anak. Ampun ketemu Habib Jawa ya. Habib Betawi lain, Habib Palembang lain. Kalau Habib Jawa, Masya Allah. Barakallah Habib. Nabi Muhammad melewati gunung, ini bukan gunung kembar Habib. Itu gunungnya bergetar. Pohonnya diluk dan semuanya mengatakan, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam atas engkau wahai Nabi Allah. Hewan-hewan Nabi lagi jalan. Ada arak-arakan domba. Semua domba pengen mendekat Rasulullah. Ada onta-onta pengen ngadu ke Rasulullah. Cuma sayangnya onta ngadunya urusan perut. Bukan buah perut, Beb. Onta ketemu Rasul ngadunya urusan apa? Perut. Sama, mohon maaf nih, masyarakat ketemu wabub, ketemu bupati, ngadu masalah perut. Coba onta kalau punya akal, ketemu Rasulullah seharusnya bukan urusan perut yang diadukan. Yang diadukan apa? Wahai Rasulullah, beri syafaat, aku masukkan aku ke dalam surga. Itu seharusnya. Ternyata waktu dulu Rasulullah punya majelis duduk-duduk begini, tatakan punggungnya pohon kayu. Itu kayu ketika dibuatkan mimbar, ditinggal oleh Rasulullah nangis.
Coba ibu-ibu dengerin pohon nangis, kabur pasti pengajian. Ini pohon Hanna Hanina. Dia menangis karena dia rindu merasakan punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu semua sahabat yang hadir dengar. Berarti sahabat ini punya karomah, mendengarkan suara tangisnya kayu-kayu. Turunlah Rasulullah dari mimbar. Nabi elus-elus ditanya, wahai kayu. Tuh Nabi bisa ngomong sama kayu. Coba kalau Pak Kiai bisa ngomong sama kayu, kita ngomong, Pak Kiai sudah begini ya. Paling tinggi kita bilang, Kiai udah majeduk, kejedot palanya sama dinding. Tapi Rasulullah SAW ngomong, dielus, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengatakan Rasulullah itu gila. Kenapa? Rasulullah dan para sahabat sama-sama mendengarkan tangisnya. Dielus seperti anak kecil kemudian berhenti nangis. Ditanya, wahai kayu, engkau pilih jadi sandaranku di dunia atau masuk surga? Apa jawaban si kayu? Apa jawaban dia? Masuk, tapi menurut saya itu juga kurang benar, kurang sempurna, walaupun lebih tinggi daripada onta. Makanya kalau sholawat jangan minta onta utangnya dibayarin. Kalau udah doanya Habib tuh, ya Allah semoga yang hadir terbayar utangnya, aminnya kenceng. Jadi niat hadir sholawat bukan karena cinta Rasul, tapi supaya utang terbayar. Remeh amat sholawatnya. Sholawat begitu, sholawat onta, tahu? Sholawat onta begitu. Ketemu Rasulullah hanya urus masalah perut. Untuk onta itu udah keren, hebat. Dia tahu itu Rasulullah. Tapi kalau kita punya akal, punya kolbu, nggak pantas sholawat minta onta. Sholawat minta Avanza ya. Sholawat minta, sekarang yang lagi tren apa nih? Roksa Bu ya, roksa. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kayak hada? Itu lain cerita, Bib. Lain cerita gimana? Tadi antum bilangnya gimana? Hadir biar lunas utangnya. Kita mendoakan. Memang mereka semua ini amin, berarti nandakno utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi dhiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa akthir bis salati ala Muhammad. Ane jelasin, Bib. Ya marhaba. Ane jelasin. Sholawat tuh niatnya karena apa? Karena cinta ke Nabi atau cinta ke diri? Mahabbah ma Rasul sallallahu. Oke, dah. Kalau cinta ke Nabi dapat berkah, punya penyakit sembuh. Bukan karena kita ingin sembuh tuh sholawat, itu kebalik. Orang seperti ini di dunia dapat syafaat, tapi di akhirat belum tentu. Nanti ketika datang di hari kiamat nanya, wahai Rasulullah syafaati saya, Nabi nanti jawab, kan sudah dibalas di dunia, utangmu lunas kan? Ya. Tentu pripun Bu, fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, maka niatnya harus akhirat. Nih saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya dulu lama ngamalin sholawat pengen kaya, nggak kaya-kaya. Saya punya sakit nggak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ditegur sama guru saya, seorang sayyid, seorang mursyid juga. Apa kata beliau? Kamu sholawat niatnya apa? Mau kaya, Kiai? Norak. Loh kenapa? Kalau kamu niat mau kaya, kaya itu di dunia. Tapi kalau kamu niat sholawat untuk akhirat, dunia terbawa. Maka semenjak saat itu, teringatlah saya kalam Imam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Abghadul ibad ilallah. Hamba yang paling dibenci oleh Allah. Siapa?
Orang yang amila amalal akhirah, beramal-amal akhirat seperti sholawat, baca Quran, haji umroh, tapi niatnya ghardan min aghradid dunya, untuk urusan duniawi. Ini yang ngomong Imam Abul Hasan Syadzili, beliau seorang syarif, zuriat Sayyidina Al-Hasan. Jadi tugas kita kalau antum habib, antum kiai, tugasnya mendewasakan umat. Bukan membiarkan umat sholawat untuk urusan remeh. Kita naikkan spiritual mereka yang tadinya sholawat hanya untuk urusan li izalati faqrin atau maradin, li qada'i hajatin. Sekarang kepada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Syafaat Nabi fid darain. Syafaat Nabi di dunia plus akhirat. Jangan hanya urusan dunia. Tugas kami itu Bapak Ibu, ya. Maka saya minta ampun kepada Allah jika dulu pernah mengajarkan kalau kamu sakit sholawat itu belum selesai, masih koma, harus diteruskan. Coba lihat sholawat tibil kulub. Yang pertama kulub atau jasad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil kulub. Kulub dulu, baru nanti abdan, baru nanti absor. Karena kolbu urusannya akhirat, badan urusannya dunia. Akhirat dulu, ya. Nah, utang kita kepada Allah dan Rasul lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, nah itu kalau mau naik pangkat. Tapi kalau mau kayak kemarin-kemarin nggak apa-apa. Sholawat biar bayar utang, itu ada ijazahnya boleh. Ini disebut sholatul awam, sholat orang awam. Tapi kalau sholawat al-muhibbin al-arifin, sholawat orang yang kenal Allah, kenal Rasulullah, nggak begitu. Ya, sholawatnya karena Allah layak karena Rasulullah layak disolawatin. Nih saya tanya ke Pak Bupati, Wakil Bupati. Ini contoh nih Pak Wakil, ini belum Rasul nih. Saya puji-puji lagi di majelis. Saya punya pesantren. Nih saya puji-puji ini, Wakil Bupati adil, amanah, bla 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 bla. Dalam hati niat muji Pak Wakil Bupati supaya pesantren saya dibangun, dibantu. Berarti niatnya apa? Memuji Pak Wakil Bupati. Dunia. Benar, udah bagus, bangun pesantren kan bagus. Bagus nggak? Bagus. Tapi memuji Pak Wakil Bupati bukan karena dia terpuji. Karena saya ingin dapat sesuatu. Boleh nggak? Boleh. Tapi Pak Wakil Bupati langsung tahu. Ah, ini Kiai mulai muji ada maksud nih. Ya. Maka itu Kiai nggak bisa jadi teman ngopinya Pak Wakil Bupati. Karena dia deketin saya ada proposal setelah muji. Boleh nggak? Boleh, tapi elok nggak? Ada orang muji Pak Wakil Bupati. Dari hati nggak ada maksud apa-apa. Nah, orang ini cocok jadi teman ngopi. Nyaman nggak Pak Wakil? Nyaman. Rasulullah sama orang yang niat apapun dikasih. Tapi Rasulullah memilih khawasus sahabah. Sahabat-sahabat yang khawas, yang mulia. Itu sahabat-sahabat yang berjuang karena Rasulullah. Bukan karena dirinya. Jadi ada sholawatnya itu sholawat nafsiyah namanya. Sholawat karena dirinya. Ada yang sholawatnya karena Nabi Muhammad, sholawat Muhammadiyah. Sholawat, semua sholawat kita yang kita niatkan karena Nabi layak disolawati. Baru tuh sholawatnya benar. Oke? Ya. Barangkali itu yang boleh saya sampaikan ya. Maka kajian malam ini saya simpulkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW, beliaulah khairul maulud, sebaik-baik orang yang dilahirkan. Maka ibundanya juga adalah ibu yang paling mulia yang dilahirkan. Maka dimanapun beliau menginjakkan kaki,
Di sana semua benda, semua tempat mengucapkan salam. Namun kita harus beda dengan mereka karena kita punya kolbu, punya akal. Bersolawatlah karena beliau layak disolawati. Insya Allah jika sakit Allah sembuhkan. Tapi jika sakitnya tidak disembuhkan, kita tetap solawat. Karena solawat kita bukan karena tersembuh daripada penyakit. Kalau utangnya tidak terlunaskan, kita tetap solawat. Karena solawat kita bukan untuk urusan duniawi. Syukur-syukur jika berkah Allah lunaskan. Begitu barangkali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua orang itu punya caranya masing-masing. Cara saya seperti ini, caranya Buya Razi seperti apa yang dijelaskan tadi. Namun yang berbeda itu jika kita bersama dan harmonis bersama, itu yang sangat indah. Ya. Caranya beda-beda tadi Buya Razi menjelaskan seperti itu. Kalau saya semuanya netral. Ya, ojo tenang wae iki kok. Oh, iki yo jajane yo entek wis. Kopine sakmene gedene wis. Insyaallah. Ya ala Nabi Muhammad.